Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3296. Untuk menembak pasukan tentara bayaran Robin, 300 tentara Hamid memasuki lebih dari 30 titik api, lalu segera menutup pintu masuk setiap titik api dari dalam. Dengan cara ini, setiap titik api menjadi bunker independen, dan para prajurit tidak memiliki cara untuk mundur ke dalam. Walaupun cara ini memiliki banyak kekurangan, namun ada kelebihannya yaitu prajurit yang ada di dalamnya hampir sampai untuk menghancurkan perahu, harus hidup dan mati bersama bunker, sehingga keinginan bertarung mereka sangat tinggi. Setiap titik api dikonfigurasi dari 5 hingga 10 orang tergantung pada ukuran area dan sudut desain. Di dalam, konfigurasi daya tembaknya adalah senapan mesin ringan dan berat serta RPG. Selain itu, ada cadangan amunisi yang sangat memadai, serta makanan dan air minum yang cukup untuk bertahan lebih dari sebulan. Dari titik ini saja, sudah cukup untuk melihat seberapa kuat rasa cadangan strategis Hamid sekarang. Dia bahkan berencana untuk menggunakan beberapa tahun untuk membuka basis strategis beberapa ratus ribu meter kubik ruang di dalam pegunungan sekitarnya. Pada saat itu, termasuk senjata dan amunisi, makanan dan obat-obatan, pasokan bahan bakar, semuanya dapat mencapai penyimpanan dalam jumlah besar. Yang lebih kejam adalah dia ingin menggali beberapa depot peralatan di kaki gunung. Pada saat itu, kendaraan lapis baja dan helikopter tempur semuanya disimpan di dalamnya, dan bahkan jika pasukan pemerintah terus melakukan pengeboman selama sebulan, mereka tidak dapat memberikan kerusakan yang berarti. Pada saat ini, tipuan medan perang frontal telah dilakukan selama 5 menit. Awalnya, ada 5 menit tersisa sebelum waktu serangan yang ditetapkan oleh tentara bayaran Robin. Namun, Robin, melihat banyak korban dari pasukan sahabat, takut bahwa orang-orang ini tidak akan bertahan lebih dari 10 menit sebelum dipukul mundur. Begitu tipuan lawan berhasil dipukul mundur, maka dia tidak bisa lagi mengapit lawan dan membuat mereka lengah. Jadi, setelah secara kasar memastikan lokasi titik api Hamid, Robin bergegas ke 1,000 elit dan berkata, "Saudara-saudara, kami tidak menunggu. Semua orang bergabung dengan saya untuk membalas kematian saudara-saudara kita. Kami akan mengambil kepala Hamid untuk membayar upeti kepada saudara-saudara yang baru saja meninggal." Begitu mendengar hal itu, massa meneriakkan slogan bersumpah akan memenggal kepala Hamid. Melihat antusiasme semua orang, Robin mengangguk puas dan melanjutkan. "Begitu kita bertemu musuh secara langsung, tidak ada yang harus lembut atau ragu-ragu. Selama musuh, terlepas dari pria, wanita, dan anak-anak, harus dibunuh di tempat, dan berusaha menembak ke kepala. Apakah kamu mengerti?" Sekelompok orang dengan tegas mengangguk berat, warna pembunuhan meluap. "Baik." Robin hanya merasakan gelombang darah yang mendidih, dan dia langsung berteriak, "Charge!" Saat 1,000 tentara dari front Cataclysmic bergegas bersama Robin, setidaknya setengah dari 300 tentara Hamid dapat mengamati pasukan ini secara langsung melalui celah-celah pelabuhan tembak yang tersembunyi. Dan mereka tidak membalas tembakan, tetapi masing-masing dari mereka menahan napas, takut membuat suara apapun di pihak lain untuk ditemukan. Alasan mengapa mereka belum membalas tembakan adalah karena tentara bayaran dari front Cataclysmic belum memasuki tengah jaringan jangkauan api mereka. Karena mereka melawan penyergapan, mereka secara alami harus menunggu sampai musuh mencapai tengah lingkaran penyergapan sebelum menembak. Hanya dengan cara ini, sambil menyerang musuh di semua lini, mereka dapat memotong semua mundur musuh, sehingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan, seharusnya tidak ada tempat untuk mundur bagi mereka. Bab 3297. Ketika Robin memimpin 1,000 tentara front bencana dan bergegas menaiki lereng sisi barat, dia sudah jatuh ke dalam pengepungan Hamid di sisi itu. Ketika dia khawatir kehilangan kesempatan untuk memimpin serangan, dia bahkan tidak menyadari bahwa sudah ada beberapa celah batu di sekitarnya, yang tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam datar. Segera setelah itu, lidah tembakan senapan mesin langsung menyembur keluar. Pada suatu waktu, suara tembakan. Robin hanya mendengar suara tembakan di sekitar telinganya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar suara ratapan yang menyedihkan datang dari sekelilingnya, dan suara tentara jatuh ke tanah dengan peluru. 1000 orang benar-benar menjadi sasaran moncong lebih dari 200 senapan mesin ringan dan berat serta puluhan roket RPG. Kemudian datanglah serangan kejenuhan tanpa henti.
Peluru-peluru itu berhamburan dengan liar, menjatuhkan barisan demi barisan tentara di sekitar Robin. Itu tidak berbeda dengan pembantaian. Suara tembakan, ledakan, hanya 1 atau 2 menit, tim Robin kehilangan lebih dari setengah. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kengerian, dan dia berteriak, "Sialan! Kami telah disergap. Atur pelarian dengan cepat." Tapi, bagaimana dia bisa tahu bahwa tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk keluar sekarang? 1,000 orang ini baru saja jatuh ke dalam jebakan maut yang dikelilingi oleh lebih dari 3 benteng gelap. Tidak peduli arah mana mereka pecah, mereka benar-benar menabrak pistol. Mereka juga mencoba membalas tembakan, tetapi di bawah daya tembak seperti itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan bahkan lebih sulit untuk membalas tembakan. Lagi pula, lawan mereka, semuanya tersembunyi di dalam benteng baja dan beton, dan senjata mereka sulit untuk membawa lawan mereka ke pembunuhan yang efektif. Di pihak Hamid, hanya sedikit orang yang terkena peluru yang ditembakkan ke dalam benteng. Ketika jumlah tentara di front Cataclysmic menjadi lebih kecil dan lebih kecil, beberapa tentara tahu mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri dan berteriak keras, "Cepat, lindungi Jenderal!" Segera setelah itu, banyak orang di segala penjuru meneriakkan kata-kata, "Lindungi Jenderal," dan mengepung Robin dan beberapa orang berdiri di sekitarnya. Segera, dia ditutupi oleh puluhan orang. Melihat saudara-saudaranya jatuh, Robin dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan berteriak dengan mata merah, "Saudara-saudara, penyergapan hari ini semua karena perintah saya yang buruk, saya harap Anda dapat memaafkan saya." Beberapa tentara menangis dan berkata, "Jenderal, kami semua adalah prajurit Anda. Sejak kami mengikuti Anda, kami tidak pernah menyesal." Robin tersedak dan berkata, "Untuk bisa bertarung bersama kalian adalah hak istimewa dalam 3 hidupku." Setelah mengatakan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sekarang tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mengapa kamu masih begitu protektif terhadapku? Semua menyingkir, biarkan aku bertarung dengan Balimatar ini. Dengan cara ini aku bisa mati dengan lebih sedikit keluhan." Lusinan prajurit dari front berlinang air mata. Karena semakin banyak rekan mereka terbunuh di pinggiran, hanya 40 atau 50 dari mereka yang tersisa dalam kelompok 1,000 orang. Bab 3298. Pada saat ini, daya tembak lebih dari 30 titik api semuanya ditujukan pada mereka. Melihat para prajurit di sekitarnya telah jatuh lebih dari 20, Robin mendorong menjauh dari para prajurit di depannya dan mengangkat senapan serbunya ke arah titik api yang memuntahkan api tidak jauh, menembak balik dengan keras sambil berteriak, "Balimatars! Aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah dan bergegas keluar. Ketika tentara lain yang masih hidup mendengar ini, darah mereka langsung mengalir ke kepala mereka. Sekelompok orang dengan rapi meneriakkan slogan mati bersama dan mengikuti Robin dan bergegas keluar. Namun, tuduhan bunuh diri semacam ini, kecuali untuk membuat mereka merasa tidak tertahankan, hampir tidak memiliki dampak apapun di medan perang. Begitu dia keluar, dia terkena lebih dari 10 peluru dan langsung jatuh ke tanah, mati. Para tentara bayaran lain yang mengikutinya juga tidak luput dari nasib ini, satu persatu, seperti memotong gandum, dengan cepat terbunuh. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semuanya terbunuh dalam aksi. Pembantaian sepihak ini berlangsung kurang dari 5 menit sebelum berakhir. Kemudian, tentara Hamid keluar dari bunker mereka dan mulai membersihkan medan perang. Setelah pertempuran, ada 1,001 tentara bayaran, termasuk Jenderal Robin, semuanya terbunuh. Di pihak Hamid, ada 16 korban jiwa, 6 di antaranya meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengancam jiwa. Ini jelas merupakan kemenangan yang lengkap dan mutlak. Pada saat ini, Komandan Tipuan Frontal, setelah menunggu lama dan tidak melihat pasukan Robin tidak datang dari sisi lain, dan kehilangan hampir 1000 tentara dalam tipuan ini. Dia sangat marah dan menggunakan radio untuk mempertanyakan mengapa pihak lain masih tidak menyerang, tetapi di ujung radio yang lain, tidak ada yang menjawab. Dia segera meminta anak buahnya untuk menghubungi petugas front Cataclysmic lainnya, tetapi hasilnya tidak ada tanggapan. Ini membuatnya panik hingga ekstrim. Di medan perang, tidak mungkin pasukan 1000 orang akan hilang, dan pihak lain bukan hanya beberapa prajurit udang atau jenderal kepiting.
1,000 orang ini adalah elit dari front Cataclysmic. Apakah itu tingkat pelatihan, kemampuan bertarung, atau literasi tempur, mereka jauh lebih baik daripada pihaknya. Satu-satunya kemungkinan bahwa kekuatan seperti itu benar-benar hilang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka telah bertemu dengan kematian sebelum waktunya. Sisi lain ngeri dan buru-buru menarik semua prajurit yang mereka kirim untuk menipu. Pada saat yang sama, dan buru-buru mengirim pengintai, dengan kecepatan tercepat untuk merasakan untuk mencari tahu apa yang terjadi. 1 jam kemudian. Ketika pengintai pihak lain mendekati lereng sayap barat, mereka segera menggunakan kamera bertenaga tinggi untuk mengamati posisi. Tampilan ini tidak masalah, segera dia ketakutan pucat. Saat ini, pasukan Hamid sedang membersihkan medan perang di posisi sayap barat. Adapun 1,000 elit dari front Cataclysmic, serta komandan mereka, Robin, semuanya menjadi channel reses yang ditutupi dengan lubang peluru. Prajurit Hamid saat ini sedang mengumpulkan senjata dan peralatan serta bahan-bahan strategis lainnya. Para prajurit lebih tertarik pada senjata dan amunisi yang dibawa oleh para elit front Cataclysmic karena tingkat keseluruhan senjata ini lebih baik daripada pasukan Hamid. Semua senjata yang digunakan oleh mereka adalah senjata gaya NATO, yang sebagian besar dengan pasukan aktif AS. Sedangkan pasukan Hamid menggunakan hampir semua senjata bekas Uni Soviet ala Pakta Warsawa dari tahun 1960-an dan 1970-an dan 1980-an, yang cukup berbeda satu sama lain, baik dari segi level maupun usia. Selain ketertarikan para prajurit pada senjata, mereka juga sangat menyukai seragam kamuflase gurun mereka. Sayangnya, seragam kamuflase gurun mereka telah lama dipukuli dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada gunanya lagi. Namun, tentara Hamid yang pandai berburu harta menemukan itu. Meskipun para elit dari front bencana alam semuanya dipukuli menjadi saringan, sebagian besar celananya masih utuh dan bisa dikupas untuk dipakai. Jenis pakaian kamuflase gurun Amerika ini, pengerjaan kainnya sangat bagus. Harganya tidak mahal daripada tentara Hamid yang memakai celana rusak dari 100.000 mil. Selain itu, yang membuat para prajurit semakin mengeluarkan air liur adalah sepatu bot para elit front bencana. Geng ini memiliki sepatu bot taktis profesional yang sangat mahal, desain yang masuk akal, kinerja superior dan anti-bashing, dan anti-tusukan, pawai gurun dan gunung, hanyalah anugerah. Sepatu bot ini selalu diminati di Timur Tengah, ditempatkan di pasar gelap, setidaknya beberapa ratus dolar sepasang, dan tidak ada pasokannya. Jadi, pramuka menyaksikan gambar brutal tentara Hamid yang merobek celana prajurit front bencana satu persatu, kemudian melepas sepatu bot mereka, dan akhirnya melemparkan mayat ke lembah. Dan yang lebih membuatnya ngeri adalah kameranya kebetulan menangkap mayat Robin yang saat ini hanya memiliki sepasang celana di bagian bawah tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tertembak. Setidaknya selusin lubang bol 3T, sementara dia D3-8 dengan cara yang mengerikan. Pramuka itu sangat ketakutan saat melarikan diri dalam ketakutan, dia melaporkan kepada atasannya melalui radio, bencana. Front bencana, semuanya mati. Komandan Robin juga mati. Bab 3299. Berita kematian Robin dan 1.000 tentara front Cataclysmic seperti baut dari biru ke komandan sisi penyerang. Dia tidak peduli dengan kematian para prajurit front bencana, tetapi dia merasa bahwa jika bahkan front bencana tidak dapat menyerang benteng Hamid, kelompok yang digantung di bawahnya akan lebih putus asa. Selain itu, ia membawa total lebih dari 5,000 tentara, dalam 2 putaran tuduhan hampir 2,000 tewas, tidak termasuk 1,500 orang dari front Cataclysmic, sekarang kekuatan tempur yang sebenarnya kehilangan setidaknya sebagian besar. Lebih serius lagi, setelah 2 kali serangan, prajuritnya jelas menyadari bahwa ingin mengandalkan daging dan darah untuk mengambil posisi Hamid, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata kepala sendiri. Dengan 2 tuduhan, begitu banyak rekan mereka meninggal, mereka sekarang penuh ketakutan. Saat ini moral sudah sangat rendah, jika dipaksa untuk mengatur serangan ketiga, selain mengirim mereka ke kematian, tidak ada arti lain. Karena itu, dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak bisa memiliki kesempatan lain untuk mengambil Hamid kali ini. Maka, ia segera melaporkan situasi pertempuran itu kepada atasannya dan meminta izin untuk menarik pasukannya dan kembali beristirahat.
Ketika atasannya mendengar situasinya, mereka sangat marah. Banyaknya kemenangan selama beberapa hari terakhir telah lama memenuhi harapan mereka untuk pembersihan oposisi, dan mereka sangat yakin bahwa tujuan ini akan segera tercapai. Tapi tak disangka, tiba-tiba, kenyataan memberikan pukulan di kepala. Perang, bahkan musuh belum melihatnya, pihak mereka sendiri telah menghadapi 3,000 kematian, ini agak tidak dapat diterima. Apa yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa pria ini, Robin, sebelumnya telah memimpin tentara bayaran front bencana ini ke sejumlah kemenangan, dan di mata kelompok komandan asli mereka, hanyalah seorang komandan perang super yang tidak dapat dikalahkan. Lihat siapa yang bisa membayangkan bahwa komandan seperti itu akan mati dengan cara seperti itu. Dalam kemarahannya, dia juga segera menyinkronkan berita ini dengan Walter, salah satu dari 4 komandan pertempuran front Cataclysmic. Pada saat ini, Walter, yang sedang menunggu di Damaskus untuk umpan balik tentang hasil dari 4 front-front bencana, tiba-tiba menerima berita kematian Robin, dan dia tidak dapat mempercayainya selama 10.000 kali sampai pihak lain mengirim dia video yang diambil oleh pramuka, dan kemudian dia harus menerima kenyataan ini. Dalam pertempuran serangan skala kecil, lebih dari 1,500 anak buahnya tewas serta seorang jenderal perang bintang 5, ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Front Cataclysmic. Walter benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan oposisi yang menduduki gunung dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia merasa bahwa masalah ini sangat aneh, jadi dia tidak berani menunda, bergegas menelepon, siap melaporkan periode waktu ini kepada Panglima Tertinggi Front Cataclysmic, Joseph. Dan saat ini, Joseph berada di meja makan villa keluarga di Suhang, dan menikmati anggur Cheng Feng. Cheng Feng tidak terlihat seperti kepala keluarga Su, benda tua ini benar-benar menjadi anjing yang menjilat, level dan pencapaiannya sangat tinggi. Awalnya Joseph punya masalah dengan orang tua ini, lagi pula dia selalu memandang rendah ayahnya, jika bukan karena wajah ZNN, Joseph bahkan tidak akan repot-repot makan dan minum bersamanya. Namun, lelaki tua itu mulai menembaknya dengan segala macam pujian begitu dia datang ke meja. Joseph pada awalnya juga bisa malu, tetapi segera mendapati dirinya melayang. Untuk orang seperti dia, yang telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, tulangnya memang cukup tertekan. Semakin banyak orang seperti ini, semakin dia membutuhkan kesempatan untuk melepaskan, semakin dia membutuhkan orang lain untuk mengetahui kemampuannya dan untuk menegaskan dan memujinya. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Cheng Feng, kepala keluarga Su yang membuat ayahnya tidak berani bernafas di depannya saat itu, sebenarnya merendahkan dan menyanjung dirinya sendiri, hatinya, yang telah ditekan selama bertahun-tahun karena dia tidak mampu membalaskan dendam orang tuanya, sangat puas. Tidak seperti Joseph, Cheng Feng, saat ini, sudah dipenuhi rasa malu di dalam. Dia tidak pernah berlutut kepada siapapun sejak masa mudanya, dan setelah usia paruh baya dan seterusnya, dia dikagumi oleh semua orang. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia, yang telah bangga sepanjang hidupnya, akan merendahkan diri menjadi seorang berusia 20-an tahun di tahun-tahun terakhirnya. Perasaan ini melukai harga dirinya, namun ia harus tetap menjaga wajah merdunya itu, karena ia sangat membutuhkan Joseph untuk membantunya menyelesaikan sederet masalah yang ada di hadapannya. Jadi, setelah 3 putaran minum, dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Ayo, Joseph, aku akan minum untukmu lagi. Dengan segelas anggur ini aku berharap kamu menang di hari festival Qingming, di Gunung Wadrest. Kamu akan sepenuhnya membalas kematian orang tuamu. Bab 3300. Joseph bermain dengan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan serius. Kakek, itu bukan Wadrest, ini Wanrest. Setelah Qingming, seluruh gunung Wanrest adalah kuburan tempat orang tua saya tidur. Saya akan mengerahkan 100 elit front bencana untuk menyegel seluruh gunung, tidak membiarkan orang menganggur mengganggu kedamaian mereka di masa depan. Cheng Feng segera berseru, ya, Gunung Wanrest. Ketika kuburan orang tuamu dipindahkan ke sana, aku secara pribadi akan memberikan penghormatanku di tempat. Joseph mengangguk puas dan berkata, akan lebih baik jika kamu bisa pergi. Mengatakan itu, dia berkata dengan penuh emosi, sebenarnya, ayahku memberitahu ibuku lebih dari sekali saat itu bahwa dia merasakan banyak tekanan setiap kali dia melihatmu. Apakah begitu? Cheng Feng sangat terkejut dan bertanya, Arthur, mengapa dia stres ketika dia melihatku?
Joseph menatap Cheng Feng dan berkata dengan nada yang agak tidak menyenangkan, karena dia merasa bahwa kamu selalu memandang rendah dia. Di matamu, dia adalah teman rubah Paman Su, dan masih merupakan jenis teman rubah yang benar-benar membenci Paman Su dan hanya menurunkan pangkat Paman Su. Setiap kali dia melihatmu, dia memiliki perasaan tidak disukai dan jijik oleh orang tua lain ketika siswa malang itu pergi bermain dengan siswa unggul. Cheng Feng dengan canggung tersenyum 2 kali dan buru-buru menjelaskan, saya pikir Arthur mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Saya adalah orang yang tidak tersenyum, sedikit serius untuk semua orang. Bahkan bagi ZNN, aku selalu menarik muka, jarang memberinya tatapan yang baik, jadi aku jelas tidak bermaksud meremehkan Arthur. Joseph sedikit terkejut melihatnya, dengan serius berkata, tetapi saya memiliki kontak dengan Anda hari ini, dan tidak merasa bahwa Anda adalah orang yang tidak tersenyum, saya juga tidak merasa bahwa Anda serius kepada siapapun, apakah ini karena saya sekarang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki ayah saya saat itu? Ini. Batuk. Ini. Cheng Feng tergagap selama setengah hari, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kata-kata Joseph membuatnya semakin canggung. Dia tahu bahwa Joseph sedang menertawakannya. Bagaimanapun, sikapnya memang sangat tersanjung setelah mengetahui bahwa dia adalah panglima tertinggi front bencana dan mengetahui bahwa organisasinya sangat kuat. Sejujurnya, wajahnya ini agak menjijikkan bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang bisa dilakukan tentang hal itu? Situasi saat ini baginya hanya melakukan segala kemungkinan untuk menutup hubungan dengan Joseph. Satu-satunya masalah tersembunyi adalah dermawan kuat Xiu, karena Joseph akan menghadapi keluarga Wade. Tentang masalah ini, hanya Joseph yang dapat membantunya. Setelah Joseph dapat merawat orang itu, dia akan memiliki 10,000 cara untuk membuat Xiu mengembalikan grup pengiriman laut. Pada saat itu, keluarga Su akan memiliki kesempatan besar untuk lepas landas lagi. Pada saat ini, Joseph melihat wajah tua Cheng Feng merah, tersenyum main-main, melambaikan tangannya, dan berkata, lupakan saja, ini semua adalah hal yang terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu, jangan membicarakannya. Singkatnya, jika Anda bisa pergi untuk menghormati ayah saya percaya rohnya di surga, juga akan senang.